Kalau saya duga biasa lah sumir-sumir ya kan. Rumor-rumor. Samping-samping parlemen juga, ya kan? Iya. Maksudnya di warung-warung juga ya. Kadang-kadang bisa 15%. Iya. Kalau 15% dari 5 triliun berapa? 5%. Makanya kan bandit juga di DPR itu kan. Bukan sebentar. Kalau semua pegawai Kementerian Keuangan diperiksa itu TPP semua. Bayangkan mereka punya rumah mewah, mobil mewah, kehidupan mewah semua. Ini keuangan itu tukang sapunya kaya raya. Bayangkan kalau sampai ini di bulan kemerdekaan yang di mana kemerdekaan dirampas, direbut dengan darah diperjuangkan oleh pendahulu kita, tapi sekarang 70 tahun lebih merdeka kita melakukan parodi-parodi yang nggak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Bandit Kota, berpikir cerdas ala bandit. Pada edisi kali ini kami akan membahas kasus ditutup kasus. Hadir bersama kami Bandit Kota, tamu kami Bung Lisman Hasibuan. Beliau juga tokoh yang suka sering lapor-lapor. Nanti bisa kita jelaskan juga. Kita mulai kasus tutup kasus ini barangkali dari 349 triliun yang dinons oleh Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam. Yang kemudian ditutup oleh kasus sprindik bocor ya di SDM, terkait dengan pemeriksaan di SDM yang diduga kerugiannya 27 miliar. Habis sprindik bocor ini muncul kasusnya Al Zaitun ya. Nah, yang sekarang Panji Gumilang sudah menjadi tersangka. Dari Al Zaitun ini kemudian muncul soal hantaran duit yang tidak sampai ke kejaksaan. Kayak gitu. Yang dituduhkan ke salah satu menteri. Nah, dari kasus itu kemudian muncul lagi anjing kawin anjing dirayakan oleh manusia. Nah, yang kemudian juga sempat dilaporkan. Jadi dari situ kemudian muncul lagi kasus Basarnas. Ketika kasus Basarnas ini mulai rame, ribut, sekarang muncul kasus bajingan. Gimana teman-teman? Baik menjaga itu. Bung Lisman, silakan. Ya, baik. Saya melihat daripada kasus tutup kasus tema malam ini yang dibawa oleh moderator, di bangsa Indonesia ini terlalu banyak bandit dan terlalu banyak mafia juga. Maka yang terjadi saat ini, contohnya kasus yang pertama 349 triliun, masalah kasus TPPU Kementerian Keuangan. Sampai saat ini pun kasusnya tidak ditindaklanjuti, baik di KPK maupun di penegak hukum yang lainnya. Harusnya kasus ini harus diselesaikan karena itu kan 300 triliun lebih uang negara yang dirugikan, dan itu baru kasus yang ditangkap sama KPK Rafael Alun, ya kan, itu merugikan negara puluhan miliar, itu sampai ratusan miliar. Itu baru satu orang. Belum triliun ya? Iya, belum dengan yang lain di atasnya, bosnya, di atas tingkatannya, ya kan? Itu pasti terjadi banyak TPPU ditemukan di Kementerian Keuangan. Kenapa ini nggak dibongkar habis gitu? Kenapa Rafael Alun aja yang dikorbankan? Ya kan, sementara artis R nggak pernah dipanggil. Iya dong. Oh, ada terduga artis R. Ada, juga. artis R nggak pernah dipanggil. Iya kan? Uang yang punyanya Rafael Alun, ya kan? Ini kan dia bagi, suplai kemana-mana nih. Jadikan bisnis, ya kan? Buat rumah, kontrakan, ya kan? Banyak lah bisnis dia. Ini masuk TPPU dia. Iya. Nah, masa dia sendiri yang disalahkan, ya kan? Itu suatu keanehan bagi kami melihat kasus ini kan itu, yang nggak tuntas gitu, digantung juga gitu. Ini pengaruh bandit juga, bandit kota. Iya, pengaruh kehidupan bandit kota ya begitu jadinya. Cuma masalahnya kita nggak kebagian di sini. Itu. Pertanyaannya, kalau soal BTS bagaimana? Kebagian? BTS, kasus BTS ini pertama kali diungkap sama Kejaksaan Agung. Nah, iya. Ya kan, Kejaksaan Agung. Kerugian negara itu 8 triliun. Ya kan, yang disampaikan oleh Kapuspen Kejaksaan Agung. Ditangkaplah Menteri Menko Info kan. Setelah ditangkap,
Pak, kenapa pokok perkara yang nggak diungkap yang 8 triliun itu? Kerugian 8 triliun di mana-mana. Siapa yang nikmati uang ini kemana 8 triliun? Saat ini yang dibuka calo kasusnya. Kan aneh, yang jumlahnya 200 miliar lebih. 200 Pak, Iya, ya. Itu pun kekecilan kayaknya. Itunya kekecilan. Nah, tapi kan sempat Dito kan dipanggil, yang saat ini jadi Menpora. Oh. Iya dong. Terus ada skenario tiba-tiba uang itu dikembalikan oleh S, ya kan? Kenapa? Besoknya. Setelah Besoknya. diperiksa besoknya ada yang kembaliin uang. Ya, Kan? harusnya S sudah ditetapkan sebagai tersangka. Iya dong, ya kan? S ini siapa? Ya kan? Apa S ini pernah ber-KNPI? Nah, Bisa jadi. Yang pasti bukan es kelapa kalau. S ini kan siapa? Sampai sekarang S ini nggak ditetapkan sebagai tersangka. masih misteri lah. Iya misteri. Ya kan? Ada apa ini? Iya. Iya kan? Ada apa? Ini harusnya dituntaskan, ya kan? Harusnya ditersangkakan S ini, ya kan? Terus dipanggil. Uang ini kan banyak, hampir 27 M ya yang dikembalikan kan itu. Iya, 27. 7 M dikembalikan itu untuk dolar kan itu. Ya kan? Harusnya ditetapkan Enggak, tersangka. yang menarik itu tadi. Yang menarik itu ini kan semua yang diinikan itu kan masih di luar perkara pokok. Iya. Ya toh? Iya. Nah, kalau kita mau bongkar ini, Kejaksaan Agung itu masuk ke wilayah pokoknya, ini kan harus kita ungkap dari hulu dong. Ya kan? Yang seperti sebelumnya kita bahas kan? Iya. Nah, ini kan masih memang kita petakan ini di Komisi 1 ini yang leading sektornya. Iya. Membidangin ini. Sebetulnya Pak yang kita bisa lihat alurnya ini siapa sih sebetulnya pemain utamanya? Gini aja. Mensreanya ini apa aktornya gitu loh. Kan begini. Rumor-rumor soal negara proyek dari proses perencanaan sampai ketok anggaran itu biasanya fee-nya berapa persen? Nah, itu Kalau saya duga biasa lah sumir-sumir ya kan. rumor-rumor. Samping-samping parlemen juga, ya kan? Iya. Maksudnya di warung-warung gitu Iya. ya. Kadang-kadang bisa 15%. Iya. Kalau 15% dari 5 triliun berapa? itu tadi? Persen. Hah? Makanya kan bandit juga di DPR itu Iya. kan. Bukan sebentar. Kalau 15% dari 1 triliun, dari 8 triliun, itu berarti 800 Ngambilnya juta. jangan dari 8 triliun. Berapa? Tapi dia kan 12 triliun. Dari 10 triliun ya. Dari 10 triliun. Karena yang enggak yang kita yang hitung yang ketok aja. yang diketoknya, yang diketoknya itu kan 10-an. 10 triliun. 10 triliun. 10 triliun kalau 15% berarti 1,5 triliun. 1,5 triliun. Lah, ini yang diberitakan cuma 100 sekian miliar. Ya makanya Ya itu. kan? Lah yang 1,4 triliun kemana? Nggak ada. Inilah bandit sebenarnya. Iya. Bandit kota. Ya. Karena sudah kehidupannya eksklusif, eksekutif. Iya kan? Di mana-mana harus dijamu. Iya kan? Tuntutan kehidupan. Akhirnya apa? Korupsi. Iya kan? 8 triliun itu banyak banget itu. Banyak banget. Iya kan? Kenapa nggak dibuka? 8 T ini kemana? Iya kan? Aliran kereta apinya kemana nih? Lah ini kan gini lah, taruhlah misalnya lepas dari proyek yang fiktif. Kita nggak hitung proyek yang fiktif lah. Soal fee getok ini. Iya. Fee dari perencanaan sampai itu menjadi proyek dan dianggarkan. Ya kan? Kan menurut Lisman 15%. Taruhlah jangan 15%. 10%. Kalau ketok 10% itu 1 triliun. 1 triliun. Yang sekarang ramai dibicarakan itu baru 100 lebih miliar. Berarti ada 900 miliar. Itu belum diungkap ini. Iya. Jadi kan gini, pemerintah dalam hal ini Menkominfo kan memberikan proposal kepada DPR. Kan dibahas. Iya, dibahas. Iya kan? Contohnya gini. Pak Ketua Komisi contohnya diduga kan? Iya. Saya mau ajukan anggaran nih 10 triliun. Cincanya gimana, Bos? Kan gitu. Iya kan? Cincang gimana? Ya enggak? Karena di komisi itu ada berapa anggota? Ada berbagai macam warna. Iya kan? Kebetulan pimpin ketua komisi 1 adalah warna kuning. Iya kan? Itu harus diperiksa juga. Oh gitu. Iyalah. Harus diperiksa. Minimal diminta keterangan. Minta keterangan. Diko, ente diam aja, jangan-jangan sudah kebagian. Gimana? Justru enggak, emang saya agak sedikit terperangah tadi Gus bilang bahwa ini lagi tren kasus tutup kasus. Ini memang bangsa ini lagi sakit,
atau negeri ini bermasalah atau para penyelenggaranya yang memang keblinger. Bayangkan, tadi dari awal SDM sampai ke bajingan, ini semuanya berkaitan dengan uang rakyat. Yang sampai saat ini tidak jelas pertanggungjawabannya. Jadi kalau saya sebagai aktivis, kapan cita-cita kami merdeka 100%? Soal kasus korupsi yang begitu melilit bangsa ini dan dianggap lelucon, dianggap bercandaan, dan malah dianggap seperti hal sudah anggap culture. Ini bagi saya mungkin kita hari ini masih bisa menangkap dengan akal dan rasio. Tapi belum tentu masyarakat di bawah ini sabar. Lihat, ini akan menjadi bom waktu tersendiri. Ini mungkinlah mereka aparatur segala macam pelaku badut-badut itu mungkin happy lah ya dengan membangun suasana yang sedemikian rupa. Kasus selagi itu lagi seolah-olah gampang lah itu untuk dikamuflase, gampang lah itu tuh dihilangkan. Nah, jangan lupa gitu loh. Hari ini mata seluruh rakyat Indonesia melihat Pak dagelan ini nggak lucu gitu loh. Bayangkan kalau sampai ini di bulan kemerdekaan yang di mana kemerdekaan dirampas, direbut dengan darah diperjuangkan oleh pendahulu kita, tapi sekarang 70 tahun lebih merdeka, kita melakukan parodi-parodi yang nggak benar. Bayangkan, dan ini aneh gitu loh. Korupsi sedot merajalela sampai ketika perilaku yang menista. Ini kan gila. Baru kali ini. Jadi kalau melihat kemarahannya Diko ini, kayaknya dia emang belum kebagi. Enggak. Gimana, Pak? Ya, tapi saya mau tanya Diko, pendapat nggak kalau Kejaksaan Agung ya kan manggil Ketua Komisi 1? Apanya? Ya Kasus mesti, BTS. Inilah, Ya. jangan hanya satu lah kalau mau di ini kan semua. Iya kan sekarang kan pemimpin komisi dulu. Komisinya Iya dulu dong. lah, minimal pemimpin komisi, Iya, ketua pemimpin dan komisi wakil dipanggil dulu. komisinya. Iya nggak? Wakil-wakil. Saya Cocok sudah dari awal saya bersikap bongkar Iya. Nggak cocok nggak kalau kita suruh siapapun yang terkait. Jangankan cair. jangankan cuman DPR, mau mantunya penguasa pun gak ada urusan. Iya, berarti Bapak belum jadi bandit. Jadi begini, kita ini cuma judulnya bandit kota. Bandit kota. Kan? Belum, tapi pendapatan belum bandit. Itu. Jadi kasusnya Menkeu kemarin yang hampir TPPU semua. Kalau semua 249 triliun. iya, kalau semua pegawai 300-an ya. Kementerian Keuangan diperiksa itu TPPU semua. Bayangkan mereka punya rumah mewah, mobil mewah, kehidupan mewah semua. Ini keuangan itu tukang sapunya kaya raya. Di Pertamina ataupun di Kementerian Keuangan, bukan Pertamina, maksudnya Kementerian Keuangan. Ya kan? Ya kalau di Kemenkeu itu man kerja bener aja mereka kaya. Kaya. Iya kan. Apalagi ya kalau nggak salah ada sampingan kan. Iya, makanya saya mau mendaftar juga sih. Hah? Mendaftar dulu belum dapat, ditolak terus. Makanya ente harus lebih sering lapor. Dengan terlapor khusus. Nah, jadi persoalan bangsa ini Ngopi dulu ah. banyak persoalan korupsi yang nggak tuntas gitu. Baik yang hari ini ditangani oleh Kejaksaan Agung, ya kan? Kalau kita mau netral, mau bongkar semua, kita minta aja Kejaksaan Agung, ayo bongkar semua. Lah kan dari dulu itu man, yang selalu dipersoalkan itu kan yang kecil-kecil. Iya. Habis itu diberitakan besar-besar. Iya. Kenapa begitu? Agar mereka kelihatan kerja kan. Iya. Ya, tapi yang besar-besar ya dilindungi kan begitu Iya. kan. Ya kan judulnya masih judul lama toh. Iya, Iya. iya. Makanya saat ini ya kita emang kalau Kejaksaan Agung sama KPK lagi kejar-kejaran nih, bongkar satu tema ini di KPK, habis ini Kejaksaan Agung buat tema lain. Tapi kan persoalannya kan gini aja. Contoh misalnya ya, 349 triliun. Iya. Kalau 10%-nya saja 34 triliun. 34 triliun. 10%-nya saja. Hmm. Tapi kan ini tidak jelas kemana. Terus kalau dari 8 triliun, ya kan? Kalau 5% saja, 5% ini, 5% berarti berapa? 400 ya? 400 miliar kan? 400 miliar. Tapi yang masuk cerita kan cuma 100 lebih sekian miliar. Ya kan? Yang 200 miliar sekian kemana?
Iya, makanya kok tidak diurai. iya, makanya kasus BTS ini 8 triliun ini hilang. Iya, iya. Yang dibongkar adalah calo kasusnya. Iya. Kan suatu keadaan ini. Apa jadi teringat pesannya Tan Malaka ya, bahwa negara tidak boleh berunding dengan maling. Ya. Kalau sekarang bandit. Bandit gitu kan. Artinya itu pesan-pesan pendiri Republik gitu kan. Makanya Nah, itu kemudian harus, Dad, ya. saya tidak paham untuk nutup kasus ini kadang-kadang parodi-parodi muncul. Yang Ya, itu anjing, dia. yang anjing Anjing kawin lah. anjing, ya kan? Tuh. Nah, terus habis itu muncul bajingan, ya kan? Yang begitu-begitu. Di tengah panasnya Heeh. kasus-kasus besar itu selalu muncul itu. Baik, pemirsa, kasus tutup kasus selalu begitu untuk melindungi siapa? Ini yang harus kita renungkan bersama dan harus didorong penuntasannya. Jangan hanya yang kecil-kecil dan remeh-temeh sehingga kemudian pelaku yang sebenarnya, yang mati sebenarnya tidak tersentuh, bahkan tetap berkongsi, melakukan perkongsian-perkongsian jahat. Intinya bongkar semua kasus. Intinya bongkar sampai tuntas semua kasus, terutama kasus-kasus besar. Sekian, Bandit Kota berpikir cerdas ala bandit. Merdeka 100%. Edisi berikutnya, Merdeka 100%.